Welcome guys, balik lagi di channel si Miao Gaming. Video kali ini kita bakalan bukan bikin tutorial ataupun semacamnya, tapi kita coba bikin cara menaikkan rating atau skor kalian, akun kalian ya. Yang pertama itu kalian bisa lihatnya di bagian menu profil akun kalian ya di dalam gamenya. Bisa kalau melalui lewat PC ataupun handphone, dia ada seharusnya di pojok kiri atas ada yang tulisannya adalah angka. Angkanya itu adalah level angka kalian ya, akun kalian. Ketik atau tab aja di situ, nanti muncul profil kalian. Nah, di sini sebenarnya untuk menaikkan rating itu ada beberapa ya, yang untuk apa? Yang namanya buat free player ataupun yang top up itu hampir sama aja, cuman ada nanti bedanya aja dikit. Nah, untuk pertama itu yang kalian untuk menaikkan rating itu pertama kalian harus memakai senjata sesuai dengan level kalian. Misalnya kalau kalian level 40, berarti minimal senjatanya level 40. Begitu juga untuk armor atau senjata lainnya ya. Sini kan saya udah pakai level 40 kan. Kalau kita lihat, kita cek di dalam tas ya. Di sini kalau kita lihat itu adalah di bagian atasnya ada peralatan level 40, berarti dia untuk bisa digunainnya itu untuk level 40 ke atas. Tapi sedangkan jika kalau kalian punya armor misalnya level 42, itu berarti harus level 42. Kalau misalnya shield itu yang ini, nah ini yang biru itu armor militer, dia pertama itu di level 35, lalu di armor berikutnya itu adalah di level 45 ya. Karena di sini emang masih max limitnya di 42, berarti dia harus nunggu sekitar 3 hari lagi. Soalnya untuk satu level itu 1 hari ya, untuk 40 ke 50. Nah, untuk menaikkan selain itu juga ada, sebenarnya masih banyak ya. Kalian juga bisa mengeceknya di menu profil kalian. Nah, di sini ada di bagian bagian kanan ada pilihan yang seperti gambarnya apa sih ini tuh, tulisan-tulisan sama pensil itu. Nah, kalian coba cek di situ. Nah, di sini adalah soal rating kalian tiap akuisisi ya, dari peralatan dasar, enchantment peralatan, aksesoris penguatan, polish peralatan, modifikasi peralatan, sampai namanya pelatihan camp. Ya. Nah, di sini kalian naikin aja ya dari peralatan dasarnya sesuai level, gunakanlah itu. Enchantment itu untuk melevel up kan semacam nilai plus lah, kalau gak itu mah. Kalau gitu kita cek dulu ya. Untuk peralatan dasar kan kalau kita diklik di sini ditingkatkan, maka akan menuju ke workbench kalian, yaitu si pembuat senjata ya. Nah, di sini kalian kalau belum punya sesuai level, kalian bisa beli bisa bikin senjatanya sesuai level kalian. Jadi untuk mengganti senjata itu adalah 10 level sekali, sama juga armor juga sama ya, 10 level sekali. Nah, di sini ada itu. Nah, ada aturannya. Level 10, 20, 30, 40, 50. Kan di sini kan udah ada 50 nih. Cuman dia belum bisa dibuat karena emang bahannya juga adalah level 3 ya. Walaupun di sini ada level 30, 40, 50, dia pasti ada beberapa yang harus level 50 tuh, syarat level 50. Kalau di sini syarat level 30 kan ya. Nah, jadi ini harus emang menunggu si
ke level 50-nya aja untuk membuat senjata ataupun armor level 50. Sedangkan kalau 40 dia udah otomatis ya, udah standarin. Jadi kalau level akun kalian level 10 ya pakai level 10 juga senjatanya. Kalau 40 ya kalian pakai juga senjatanya. Upgrade semua senjata sesuai level kalian aja. Terus gimana level yang belum ke atau bisa belum bisa dipakai, misalnya baju kan ada di 42 nih. Berarti saya di sini udah bisa ya. Karena emang udah level 42. Jadi udah bisa. Sedangkan kalau kita cek lagi di tiap armornya itu, ini masih ada ini crab armor. Di sini ada baju itu 42, untuk bagian kepala itu 43, celana 46, tangan 44. Kalau ini mah pakai dulu yang level 30-an aja. Jadi untuk senjatanya itu kita makin ke depannya makin naik gitu. Yang asalnya senjata itu level 40 yang pertama, terus yang kedua itu sepatu 41, 42 berikutnya adalah baju, yang ke berikutnya adalah untuk topi. Itu saling itu ya, berurutan ya, tiap naik level pasti ada. Jadi nggak semua harus level 40, enggak. Jadi walaupun di sini 42 kita bisa membuatnya untuk armornya, karena emang untuk pembuatan armor 40 itu dia semuanya di 40 bahan-bahannya. Jadi di saat kalian akun level kalian 40, dia udah bisa membuat armornya, tetapi nggak bisa dipakai gitu. Di sini kan saya misalnya 46 nih di saya. Di sini saya sudah bisa bikin ya. Walaupun udah bisa di craft. Nah, tapi pas udah di craftnya kalian nggak bakalan bisa dipakai karena level kalian itu masih, misalnya kalau saya di sini 42, berarti masih 42, nunggu sampai levelnya adalah 46 gitu. Selanjutnya yang tadi itu peralatan dasar ya. Nah, yang kedua itu enchantment peralatan. Enchantment peralatan ini semacam ada nilai plus-plusnya di setiap senjata ataupun armor ya. Kita coba cek dulu. Nah, jadi untuk enchantment itu, ini kan ada namanya nilainya plus 21, plus 16, plus 18, plus 19, plus 21. Itu adalah enchantment jumlah hasil dari enchantment kalian yang dipakai. Jadi setiap naik level up, ini misalnya dari 1 ke 21, dari 1 ke 16, dia rating kita juga nambah. Gitu. Misalnya contohnya ini nih. Kita di sini saya coba adalah plus 16 ya. Kalau dia di enchant, dia nanti akan level up ke 17 dan pas di 17 dia ada ratingnya di sini. Plus 96. Ya, kalau gitu kita coba ya. Level berikutnya plus 17, kita coba enchant. Maka muncul 8 ya, tadi plus 8. Karena plus 8 itu adalah nambahnya. Kalau yang rating ini adalah jumlah keseluruhan totalnya. Total si rating plus 17 ini. Kalau ini 21 berarti plus 131 kan ya. Ini plus 18 plus 13. 113. Nah, ini juga sama. Kalau kita enchant lagi, dia nambah lagi tuh 9. Ini jadi 113 yang asalnya berapa tadi tuh? Misalnya kita ulang lagi ya. Misalnya ini 113 nih. Di enchant oleh kalian. Misalnya. Nah, nambah 7 kan? Berarti 120. Ini adalah total si enchant level topi plus 19 ini. Nah, jadi kalau udah di enchant, walaupun kalian misalnya kalian level 50 atau level 60, dia ngikutin ya. Jadi nggak harus dibikin ulang lagi atau nambah ulang lagi. Dia ngikutin sampai nanti adanya yang pertama itu kan, memakai yang pertama itu allow reinforcement coating. Ini syarat level 10. Berarti kalau dilihat dari kegunaannya, ini bahan untuk meningkatkan peralatan dalam sistem peningkatan ke level 1 dan
20. Berarti kan kalau dia masih sampai 20, dia masih menggunakan ini. Dan kalau dia level 21 ke atas, dia ada level up-nya, yaitu yang warna ungu ini, yang epic, fiberglass reinforcement coating. Ini adalah level 40-nya. Jadi di sini kegunaannya itu di 21 sampai 40 untuk menambahkan plus si enchant-nya. Nah, untuk enchant-nya juga ada kondisinya ya, udah syaratnya. Misalnya kalau kedua-dua itu ada 44, berarti akun kita harus ke level 44 dulu baru bisa di level up. Nah, ini juga sama. Ini level karakter 40 karena saya udah 40 ya. Kita coba jangan ini dulu lah. Kita samain dulu ya. Ini 18, ini 19, ini juga 18, ini masih ada 21. Nah, walaupun ini udah kalian enchant, pas kalian level ini kan senjatanya adalah senjata level 40. Kalau kita lihat ya seperti tadi. Kalau kita lihat ini adalah level 40, tapi di sini adalah enchant 21. Nah, walaupun enchant kita 21 dan di saat akun level kita 50 dan misalnya mengganti dengan senjata level 50 pada saat itu, misalnya ini AK-15 yang level 50. Nah, untuk enchantnya dia ngikutin, jadi masih tetap segitu, cuman ganti senjata aja, nggak berubah. Armor juga sama, dia ngikutin ya untuk enchant itu. Jadi enchant itu semacam permanen lah, dia ngikutin sesuai dengan akun level kitanya. Jadi nggak harus ulang dari satu lagi, nggak usah kalau enchantment. Dia ngikutin ya. Selanjutnya adalah aksesoris dan penguatan. Nah, untuk ini adalah untuk ACC-nya atau aksesoris senjatanya, terutama bagian light weapon ataupun yang heavy weapon. Light weapon itu seperti tadi HK14, AK47. Kalau heavy itu seperti grenade launcher ataupun machine gun ya. Nah, ini kalian tinggal tingkatkan juga sama. Itu ada untuk meningkatkan rating juga. Di sini kalau di sini saya itu udah level 5 ya untuk muzzle dan sisanya itu masih level 4. Nah, soalnya untuk level up ini dia ngikutin juga. Jadi walaupun kalian ganti senjatanya, dia ngikutin, kecuali yang ini nih. Kecuali yang hologram ini. Dia kalau hologram harus masukin ulang lagi, tinggal milih aja. Kalau yang muzzle, barrel, receiver sampai stocking, ini dia ngikutin. Jadi walaupun senjata kalian mau pakai senjata pertama mau pakai AK, senjata kedua mau pakai HK416, dia ngikutin aja. Soalnya ini bisa dibilang itu satu set untuk light weapon, maupun kalaupun kalian bisa pakai 3 senjata sekaligus, dia ngikutin semuanya. Kecuali yang si hologram ini. Kalau yang di si hologram ini dia harus dimasukin satu-satu. Soalnya pas senjata kalian baru, dia ini masih kosong ya. Untuk hologramnya itu untuk semacam zoom saat mau nembak, misalnya gini nih. Nah, ini adalah hologramnya. Jadi pas awal itu dia hologram gininya udah nggak pakai, jadi udah nggak ada misalnya. Nah, untuk itunya kalian tinggal tambahin aja mau pakai hologramnya apa gitu. Nah, itu adalah si peralatan. Begitu pula sama si heavy-nya. Kalau si heavy dia sama juga. Ya, dia ngikutin. Dari muzzle, barrel, stock dia ngikutin. Jadi nggak bakalan ngulang dari awal lagi. Soalnya kalau kita lihat di sini misalnya ini. Kalau kita pilih salah satu aja, kita upgrade. Nanti dibutuhkan yaitu material yang diperlukan itu semacam blueprint aksesoris. Nah, blueprint ini itu adalah hal yang langka untuk free player ya. Kalau untuk yang top up dia sangat mudah didapetinnya ya. Kalau untuk yang top up, tapi yang untuk free player dia sangat langka.
hanya beberapa bagian, misalnya dari event terjadwal, beli menggunakan kupon, atau yang direkomendasikan itu misalnya itu kan top up, yaitu harus pakai si RC, mata uang game top upnya. Nah, kalau dia beli MG itu adalah menggunakan semacam kupon. Kupon ini currency point yang ada di dalam game, yang bisa didapetinnya itu hanya beberapa misi spesial aja. Misalnya misi di explore dia bisa dapat ya, explore map. Terus setelah belum itu dia dari achievement atau semacam penghargaan yang pernah pertama kali dibuat atau didapatkan di dalam game. Misalnya achievement itu seperti ini ya, yang di dalam menu ada pencapaian. Nah, ini adalah achievement. Pencapaiannya kalian hanya beberapa aja. Jadi skala pencapaian di sini baru 500 per 1000. Nah, kalau udah 1000 dia dapat 1000 kupon. Kita kali. Oh, udah dapat guys. Berarti sampai 500 juga udah dapat ya. Berarti kalau sudah 1000 dia dapat ada Counter Strike Avatar. Ini berarti untuk gambar profilnya doang, dan untuk kuponnya juga sama. Kalau kita cek juga lihat hadiahnya itu, hadiahnya juga sama ya. Tergantung pencapaian kita sampai mana. Yang terakhir itu adalah 3000 skor. Berarti ini pencapaiannya adalah 3000 ya maksnya. Baru max itu untuk sekarang. Mungkin kedepannya bisa nambah ya. Nah, ini untuk mendapatkan pencapaian juga masih ada misi-misinya ya. Misal pemotor berkendara atau mengendarai sepeda motor 100 kali, berarti baru dapat 10 kupon. Ini ke saya 88 ya. Kalau kita coba cek ya, soalnya 2 kali kita naikin kendaraan, kita jalan, berarti itu nambah guys. Kita cek. Oh, 99. Kita turun lagi, kita naik lagi, nambah gak nih? Nambah berarti ya. Berpemotor berarti naik sebanyak 100 kali, berarti dia baru mendapatkan kuponnya 10 doang gitu. Jadi ini adalah yang kuponnya itu paling susah didapetin. Kalau untuk yang top up player dia gampang ya untuk dapetinnya. Nah, balik lagi ya, kita tadi itu di aksesoris. Nah, ini untuk aksesoris senjata ya. Nah, selanjutnya juga armor juga ada aksesorisnya, dari celana, sepatu, tangan, topi. Dia tiap itu punya saling aksesoris, tapi aksesorisnya itu beda ya. Kalau ini untuk pertama itu misalnya muzzle, barrel, grip, stock, ataupun ini yang hologram ini yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, dia itu bikin sendiri dari awalnya. Bikin sendirinya itu di sini nih, di alat pembuat senjata ataupun armor ya. Kita pilih aja buat senjata. Nah, di sini kalian di menunya ada yang ketiga. Nah, di sini adalah aksesorisnya kalian bikin untuk awal-awal. Untuk awal itu warnanya itu ungu. Semakin kalian level up, si muzzle kawan-kawannya dia juga ngikutin. Akhir-akhirnya yang terakhir itu warna ungu. Nah, kalau kita ini level 5 ya, kita coba level genap 6, ini masih biru ya, berarti ada di level sekitar 7 atau 8, dia adalah ungu warnanya. Itu adalah aksesoris senjatanya. Berbeda halnya dengan si aksesoris armor dan kawan-kawannya. Kalau aksesoris ini kita lihat nih, ada yang namanya armor plate. Terus kalau di shield itu armor plate juga sama. Kalau di topi armor plate juga, cuman dalam kurung head gitu doang. Cuma bedanya ini aja, semuanya sama armor plate, tapi cuma ngebedanya itu pakaian, armor, head, pants. Nah, itu adalah armornya ya. Jadi satu armor semua sama, cuman beda tipenya aja. Kalau ya untuk
pakaian khusus untuk pakaian, kalau untuk topi ya khusus topi, kalau celana ya khusus celana. Nah, untuk mendapatkan armor ini di sini bisa di-upgrade ya, kalian tingkatkan juga, dan ini juga mengikuti sesuai level kalian, jadi nggak bakalan berubah, nggak bakalan ngulang lagi dari awal. Nah, makanya di sini kalian harus level up terus aja selama kalian mendapatkan si itemnya atau bahannya. Nah, untuk mendapatkannya juga lumayan agak sulit, soalnya ini dari box aja, kecuali ya top up ya. Kecuali top up itu dia bebas mau ngapain juga selama ada duit. Nah, ini kalau kita gantikan juga sama ya, bisa milih, karena emang biasanya itu hampir sama untuk apa namanya buffnya itu. HP Max plus 18 ini hampir sama ya, dari 1 2 3 nya satu setnya itu hampir semua sama. Ya kalau baju dia untuk baju, berarti kalau armor dia untuk pemulihan armor, kalau topi juga ada weakness damage, itu sesuai dengan tipenya aja ya. Tapi untuk ngedapatin itu juga sama susahnya kayak si kupon tadi. Kita coba upgrade ya. Kita upgrade. Nah, di sini juga kalau dia mau ke level 5 yang warna ungu, dia harus membutuhkan 8 biji aksesoris plate. Nah, di sini juga bisa kalian dapetin di event terjadwal, beli dengan MG atau di rekomendasikan. Rekomendasikan itu ya top up kan, kalau kita lihat tadi tuh kan. Nah, konfirmasi pembelian satu boxnya itu adalah 2 RC. Nah, jadi selain kupon itu berharga juga, dia kupon selain yang meningkatkan enchantment senjata, dia meningkatkan juga ini. Beli dari MG juga, beli dengan kupon juga bisa dengan harganya 90. Sedangkan kalau tadi kan kalau ini untuk enchantment ya, ini blueprintnya 150. Tapi utamain untuk yang beli khusus untuk yang blueprint ini, soalnya ini untuk paling utama itu untuk senjata. Kalau armor dia nggak masalah walaupun agak telat juga, tapi yang paling utama itu adalah si aksesoris senjatanya. Jadi ataupun selain dari MG ini, pakai dari event jadwal itu yang sehari-hari, yang bisa dibilang hasilnya gacha. Contohnya ini ya, di blokade. Nanti hadiah eventnya ada, bisa ini ya, yang warna kuning. Terus ini juga hasilnya kemungkinan mendapatkan item salah satu dari ini. Antara ya gacha sih kebanyakan biasanya. Tapi gak selalu jarang sih dapatnya, tergantung hoki-hoki. Misalnya sekarang dapat, besok enggak, sekarang dapat lagi, besoknya enggak, gitu aja. Jadi tergantung hoki kalian. Kadang 3 hari berturut-turut dapat yang 1, ada yang 5 boxnya, itu dia acak ya, hoki-hokian aja gacha. Nah, itu adalah soal si enchantment aksesoris untuk meningkatkan si ratingnya. Selain aksesoris juga si polis peralatan juga sama kayak si enchantment. Kita tinggalkan ya. Nah, hasilnya sama ya, sama kayak si enchantment. Dia untuk poinnya itu mengikuti akun kita. Jadi walaupun senjata kita ganti ke level tinggi, dia ngikutin untuk plus 8-nya, plus 4 ngikutin ya. Sekali-sekali kalian ini level up aja ya. Ini juga menambah rating kalian. Ini juga sama. Nah, ini juga menambah rating kalian tiap level up. Ini juga ngikutin sama kayak si enchantment tadi. Nah, untuk ini ya, bisa kalian dapatkannya itu dari event atau dari misi-misi sehari-hari, beli dengan MG juga atau si kupon. Ini top up, ini Platinum Mall juga sama top up ya.
Jadi belinya itu ya kemungkinan ini satu bijinya 3 RC sih. Jadi satu biji item ini 3 RC. Itu harus top up ya. Jadi ya kalau untuk player mah dia bisa menggunakan kupon ataupun si dari misi-misi tertentu gitu. Jadi nggak semua misi dapat ini, hanya misi-misi tertentu. Sama kayak si misinya kupon, dia tertentu juga, nggak setiap dapat itu. Itu adalah si pulis ya. Selanjutnya adalah modifikasi peralatan. Nah, di sini saya masih C ya, yang seharusnya kalau untuk level 40 itu sampai batasnya di sini nih, yang warna hitam ini. Nah, itu adalah batasnya. Jadi di sini saya masih C aja sih. Nah, untuk modif ini dia nggak ngikutin sesuai level kita. Jadi kalaupun misalnya senjata level 10 dia modifnya 25, pas kalian level 50 dia bukan 25 lagi, tapi beda lagi modifnya. Jadi modif itu tidak ngikutin ke kita. Jadi walaupun di sini misalnya contohnya 25 nih, terus beli yang harganya si modifnya itu ada yang 50. Nah, kalian bisa beli itu, bisa pakai juga itu. Ataupun kalian modif sendiri. Ya modif juga sama gacha-gacaan. Tergantung hoki. Itu untuk modifnya. Untuk item ini ya kalian bisa bikin sendiri ataupun dari beli di pasar. Kalau dibeli di pasar itu satunya itu 171 ya, untuk satu biji aja. Jadi kalau satu itunya 5 biji, berarti ya butuhnya adalah 5 biji, sekitar 855 koin emas. Nah, daripada mubazir, mending kita bikin aja, bisa di pembuat quartz band. Nah, untuk bikinnya juga sama ya, sama seperti bikin senjata, dia harus butuh bahan-bahannya. Kita buat senjata dulu. Dan di bagian ini yang kedua, bahan-bahan olahan. Nah, di sini ada coating termoplastik. Di sini kalian bisa bikin. Jadi kumpulin aja bahan-bahannya dari ngulis dari kayu, dari pohon itu semacam kuli lah, itu dia dapetinnya ya. Nah, kita balik lagi ke modifikasi. Nah, kalau modifikasi dia juga sebenarnya bisa ngikutin, cuman yaitu dengan hanya satu cara, yaitu dengan misalnya ini sebelum kita lanjut, misalnya ini 25 nih, pengen ditransfer ke level 50, misalnya yang modif senjatanya itu adalah yang modifnya itu misalnya 50 ataupun kecil dari ini bisa. Nah, kalian tinggal transfer statnya aja. Jadi statnya ini nanti akan ditransferin misalnya ke sini ya. Nah, nanti ditransferin ke sini. Nah, di sini itu nanti kalian yang tujuannya ini misalnya rating 82. Desain pas mau di sini kan ada 25 nih yang mau ditransfer, tapi senjata yang kita punya adalah 82. Nah, untuk transfer ini kalau kita transfer nanti bakal yang 82 ini kegantikan sama si yang 25 ini. Gitu. Kecuali beda. Misalnya kalau di sini di sini kan ada armor breaching badan. Di sini juga ada kan, di sini 12, di sini 12. Nah, di sini kalau dia ditransferin, nanti di sini kalau saya coba kemarin itu dia ada yang nambah, ada yang enggak. Itu enggak, jadi enggak tentu sih. Saya tadi kemarin tuh modif celana yang apa ya namanya? Yang ditransfernya itu modifnya 30, tapi yang di celana yang di tujuannya itu adalah sekitar 70. Ternyata pas ini nih. Bukan celana tapi sepatu 649, dan modif start awalnya itu adalah sekitar 70
kalau nggak salah. Pas di transfer ternyata cuman ngikutin 49 aja gitu. Jadi yang tujuannya start senjata tujuannya dihilangin, diganti ke sama yang ditransferin gitu. Makanya saya juga rugi itu, soalnya belinya itu sekitar 25 koin emas, 25.000 koin emas. Itu gagal itu, soalnya dikirain untuk armornya itu bertambah ke yang sebelahnya gitu, yang udah ada, ternyata ditempa jadi totalnya 49. Nah untuk senjata juga kemungkinan sama ya untuk transfernya nih. Ya saya contohin ya untuk transfer, karena emang AK harganya lagi murah. Senjata AK ini cuman 5.000, tapi kalau yang di notif itu banyak sih ya. Senjata tuh cuman 1.000, tapi ini yang ngelistnya 383 orang. Nah, dari total ini pasti ada yang namanya si bot klik. Bot klik itu jadi udah di kayak sama robot dibeliin. Tinggal tapnya cepat. Jadi kita walaupun ngeklik oleh manusia itu misalnya butuh 5 detik, tapi dengan si bot klik dia butuh cuma 2 detik aja gitu. Nah kan kalau harga gini dan ininya banyak, jangan ngeharapin kalian dapat, apalagi kalau manual. Kecuali kalau memang kalian pakai bot klik itu dia atau bot tap ya bebas ya, mau di saling adu antara bot itu. Kadang juga ini ada yang dibatalin, dipasang lagi dengan harga sekian gitu. Ada juga yang gitu. Oh, ternyata ini udah ini ya, nggak ada yang 2000. Sebelumnya ini ada yang 2000 ini nih. Yang udah di 4000-an. Ya, misalnya saya contohin ya. Nah untuk transfernya misalnya saya mau nge-transfer si atribut ini stat AK47 yang 82 dimasukkan ke HK416 ini gitu ya. Nah untuk itu kita cobain dulu ya. Maka itu untuk jadi stat yang ingin kita transferin itu harus di equip dulu atau dipakai dulu. Misalnya ini harus dipakai dulu ya, baru bisa ditransferin. Nah kalau udah dipakai, kita menuju ke equip ya, yang tadi yang bagian modif. Nah di sini adalah yang kita pakai. Jadi utamanya si stat ini mau ditransferin ke si HK14. Stat ratingnya adalah 25. Karena di sini tujuannya 25 dan pengen ditransferin 82, nanti akan ganti jadi 82 ini ya. Kita transfer. Nah, di sini juga ada pemberitahuan. Setelah mentransfer stat, peralatan akan hancur. Berarti ini senjatanya jadi hancur, juga bakalan dipakai atau hilang dari tas ya. Setelah mentransfer stat peralatan akan di-override. Override itu jadi ditata ulang, yaitu ditempa, kalau diganti lah misalnya. Nah 25 ini, jadi ntar 18 kita coba ya. Nomor transfer statnya juga 400, 1000 ya. Nah untuk transfernya jangan lupa kalian salah masukin ya. Kalau yang peralatan awal itu harus dipakai oleh akunnya, lagi dipakai sama tangan. Kalau yang target dia yang ada di dalam tas. Nah kita transfer, Nah di sini ada peringatan lagi. Setelah memindahkan, semua phrase akan diganti dan peralatan akan hancur. Lanjutkan. Atribut yang ditautkan ke equipment asli akan ditautkan ke equipment target setelah ditransfer. Kita konfirmasi. Gitu. Maka berubah. Ya. Ratingnya juga
tadi nggak bertambah yang armor piercing badan 12. Tadi yang di sebelah ini ada 12 juga kalau nggak salah. Jadi si HK 416 nya adalah si ratingnya 82 modifnya gitu. Oh, akhirnya jadi 82 kan, yang asalnya 25. Nah, itu adalah cara transfer statnya. Nah, di sini juga pas kalian cek di bagian tas ya, AK-nya udah nggak ada. Tuh, kita cari-cari juga nggak ada. Soalnya dia pas melakukan transfer stat dia diganti gitu. Kalau nggak kita cobain yang ini ya, yang mau kita modif dulu yang happy matching gunnya. Kita bikin dulu itemnya, item buat modifnya itu ini kan. Nah, kita bikin ini. Oh, ini kelupaan, belum di refine itu ada di video sebelumnya ya. Kita masukin ke gudang, refine, tunggu sebentar. Kita masuk, bikin lagi. Nah, sini kita bikin sub, jangan 7 aja lah. Habis ini itu soalnya 7 berarti satu kalinya itu adalah 10. Berarti kalau kita bikinnya 7 berarti ya 70 ya. Ya untuk ini juga sama, kalian harus nguli gitu. Nah, untuk modif juga dia memakai koin silver ya. Tapi kita cek dulu. Kita modif yang jangan, berarti kalau di sini nggak ada ya, di bagian modif nggak ada di listnya. Berarti dia emang di tasnya juga nggak ada, ataupun dia di level 30 ke bawah gitu. Dia pasti nggak ada. Soalnya untuk modif itu keluar saat akun level kalian itu level 30. Dan di sini ada 40 nih. Kita modif. Jangan yang ini ya tuh, berarti ya. Karena kan saya mau pakai yang ini ya, yang ungu. Kita berarti yang ininya ditransferin ke sini. Berarti ini kita modif dulu. Ini ya, sebenarnya ada 56 ya. Kali aja dapat yang di atasnya gitu. Kalau mau modif lagi dia ketik aja modif. Kalau ya ganti stat awal ya berarti ininya diganti sama si stat baru ya. Kita modif lagi. Soalnya untuk ini itu bisa dibilang gacha ya. Walaupun di sini bisa kalian apa namanya dikunci, dia cuman bisa satu aja. Jadi untuk menguncinya juga harus ada namanya inti nanocrystalline modifier. Nah, ini ada di level 30 ya mulainya. Kalau kita modif juga 2000 kan. Kalau kita close tuh cuman gope. Kita modif. Oh enggak dapat. Modif ini cuman emang hoki-hokian ya. Karena emang saya bikin. Soalnya saya bikin itu buat ngemodif. Ada yang kecil sih, mana sih? Mana dulu. Kalau enggak kalian beli armor atau senjata yang modifikasinya itu lebih tinggi. Biasa ada yang sekitar 70, modifnya ada yang 80, cuman ya harganya mahal ya. Mahal sih. Nah, ini topi modif kita naikin. Nah, kalau ini ada naik 39 berarti ya ganti stat awal, maka kan otomatis naik ya. 26. Satu lagi kita cek kali aja bisa 45. Kita gantikan aja karena di sini juga ini bakalan keganti sih. Soalnya ini mau ambil yang ini nih 56. Soalnya kalau senjata nggak dipakai ya paling disimpan di dalam gudang sih, atau enggak jadi dibongkar. Kalau dibongkar juga tuh cuman dapetnya 2130 sama coating termoplastiknya 14 biji itu kalau dibongkar ya.
Nah, kita coba lagi untuk transfer stat. Kita modif lagi. Yang ini transfer stat ke, tidak ada peralatan untuk ditransfer. Apa emang benar? Apa emang harus satu level gitu ya? Oh, ininya belum di itu ya, belum dibuka, masih dikunci. Kamu harus berarti ke Azul Expert untuk memakai M134 Happy Machine Gun Bradley sekarang. Compare. Nah, expertnya itu kalian harus ganti ininya, expertise ini. Expertise ini kalian harus pakai si Azul Expert, bukan si ini lagi, bukan, tapi yang ini. Nah, ini untuk skill pointnya itu sama ya. Walaupun kita pilih nanti di sini akan otomatis level up bisa sampai 6/6 aja. Ini juga sama. Jadi salah satu ada yang level 9 kali, misalnya 9 kali level up skillnya. Berarti ini juga semuanya juga sama ya. Dapat 9 lagi. Nah, ini semua 9 lagi ya. Kalau 6 ya berarti semuanya 6. Sekarang itu ngikutin aja. Jadi nggak satu-satu, jadi nggak ada yang 5, nggak ada yang 4, nggak ada yang 3, nggak, semuanya sama. Nah, kita coba lagi yang senjatanya ini transfer ke, tidak ada. Oh, mungkin ini nih, ternyata beda guys, lupa. Kalau ini dia grenade launcher ya, kalau di sini dia Happy Machine Gun. Jadi ini beda ya. Jadi untuk kalau beda ini dia nggak bisa, harus sama semi hasilnya dengan si Azul Rifle ini kan. Untuk senjata itu banyak tuh jenisnya. Kalau kita cek di trade aja ya, untuk senjata itu kan ada Assault Rifle, Sniper, Light Machine, Shotgun, Submachine, senjata berat, jarak dekat itu juga harus sama ya. Untuk Assault Rifle berarti harus ditransfer ke Assault Rifle lagi, walaupun itu beda senjata. Saya seperti tadi ya. Kalau tadi kan senjatanya itu pakai AK kan, AK ditransferin AK ditransferin ke HK416. Ya berarti dia sama-sama Assault Rifle. Jadi itu adalah si cara transfer statnya, berarti harus sama. Nah, selanjutnya lagi skill peralatan. Nah, untuk peralatan ini, skill ini kalian harus dapetin chip. Chipnya itu ya banyak juga sih, dari 0/50. Nah, maksud 0/50 ini semacam part-partnya aja. Jadi kalian harus punya 50 sampai per 50. Berarti dia kalau udah 50/50 dia bisa dijadiin satu chip. Nah, gitu juga. Yang lainnya juga sama, ini 30. Yang lain juga sama ya. Untuk mendapatkan chipnya juga ya tergantung dari supply toko, yaitu si top up, gacha. Dari trading itu orang yang gacha tapi kita yang beli. Misalnya contohnya ini. Harganya juga satu bijinya adalah satu partnya aja itu semacam ini ya, part-partnya itu atau komponen-komponennya, jadi harus dikumpulin. Kalau 30 ya berarti harus punya 30 biji gitu komponennya, baru bisa bikin satu. Nah, ini direkomendasikan juga sama gacha. Bukan gacha sih, tapi ini belis dengan 20 dan dapetinnya juga satu. Tuh. Ini bukan untuk mendapat satu komponen epic chip, 85% peluang, atau satu komponen artifact chip.
Walaupun satu komponen, walaupun kita cek ya 50 chip modul Master of Tactics dapat dibuat menjadi skill chip ini. Berarti harus butuh 50 chip untuk bikin satu aja. Gitu. Bayangin aja ini 200 ya. 200 dapat satu peti dan hasilnya gacha antara si ungu sama si kuning. Itu ditambah ini banyak lagi ya tipe-tipenya. Jadi nggak tahu habis berapa tuh yang skill chip itu, kecuali ya kalian beli tadi di market, di trading post yang harganya bisa sampai 10.000, 20.000, 5.000 dia. Bayangin aja walaupun yang ungu ya, walaupun ungu gini juga misalnya 5.000 misalnya, kali aja 30 berarti harus 150.000 kan, 3 kali 5 ya sekitar segitu lah. Tinggal kali aja, tinggal 30 biji gitu. Nah itu adalah chipnya. Jadi chip ini ya kalau ngumpulin koin emas silahkan, tinggal beli komponen-komponen partnya, tinggal kumpulin sampai 30 ataupun 50 biji baru dijadiin satu. Nah, selanjutnya itu adalah drone. Drone ini juga kalian bisa dinaikin ya ratingnya. Soalnya drone juga sama, ada levelnya. Kalau level drone 10 ya level 10, kalau drone level 40 ya level 40. Nah kalau kita cek ya di bagian di alat si pembuat senjata itu, si workbench, crackdown. Nah di sini ada partnya ya. Tuh. Level 10, 20, 40, di sini baru sampai 40 aja. Mungkin ke depannya dia level up lagi ya ke 50 atau 60 gitu. Itu drone. Drone juga sama, kalian bisa beli di pasar ataupun market ataupun bikin dengan kalian nguli sendiri tiap hari. Nah, selanjutnya yaitu talenta karakter. Talenta karakter juga ningkatin ya untuk ningkatin rating. Nah, untuk ningkatin ini si skill kalian itu minimal harus mempunyai skill point. Yang skill point ini, bisa didapetin dari misi-misi spesial aja. Misalnya contohnya ini nih. Pertama buka Revenge, hold the line. Nah di sini dapetin skill-skillnya, skill poinnya. Selain ini juga ada dari misi utama, misi sampingan. Dia juga banyak ya untuk poin skill. Jadi kalian ya harus rajin sih ya untuk skill poinnya. Untuk pelatihan CAM juga sama. Di sini harus kalian yaitu dapetin kontribusi CAM. Kontribusi CAM itu semacam kalian donasi ke CAM, terus bantu-bantu CAM. Bantu-bantu itu semacam CAM PFP ataupun yang ke Pulau Radiasi itu. Nah itu juga semuanya bisa dapetin ya. Dari misi-misi juga ini dapetin. Yang paling utama itu misi untuk CAM-nya aja. Jadi setiap misi untuk CAM dia mendapatkan kontribusi CAM atau kalian mendapatkan kontribusi CAM sesuai dengan misinya jumlahnya ya. Nah untuk level up-nya juga pakai koin emas sama. Untuk itu ini untuk yang skill CAM ya. Kalau skill CAM ini muncul pada saat kalian udah masuk di dalam CAM. Jadi kalau kalian nggak masuk, dia nggak bakalan dapet skill ini. Jadi diutamain kalian kalau suka penyendiri sih silahkan, ataupun solo player silahkan. Tapi ya minimal kalian masuklah CAM yang bisa nampung kalian aja gitu. Kalau CAM kan dia namanya juga banyak ya, dari ada yang lebih kompetitif, ada yang santai, ada yang biasa-biasa aja, itu bebas ya tergantung kalian pilihnya. Minimal kalian harus masuk
untuk mendapatkan skill ini atau menggunakan skill pelatihan KAM ini. Jadi harus masuk KAM, itu adalah bonusnya, bonus dari si KAM. Nah, di sini juga ada cara meningkatkan levelnya atau meningkatkan level. Di sini kalau level itu misi utama dan event terjadwal aja. Ya, jadwal itu misi harian ataupun misi utama ya. Untuk talent karakter dia bisa melempar benda dan perangkat. Contohnya tingkatkan talent senjata lempar dan perangkat dalam talenta untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup. Kemudian kemampuan pasif, expertise, ini juga peningkatan peralatan dari crafting, terus enchantment, polish. Ini adalah cara meningkatkan rating akun kalian ya. Skill peralatan, mendapatkan resource, ini juga sama. Jadi itulah inti untuk cara meningkatkan rating kalian ya. Dan untuk ini rating itu adalah paling tingginya itu adalah SS. Kalau saya lihat itu rating SS itu adalah ratingnya di 17.000. Ini di sana di saya kan masih ada 12.000 nih. Nah, itu adalah rating A. Jadi untuk ke S-nya aja minimal kayaknya 15.000. 15 ribuan. Nah, untuk SS-nya itu 17.000. Gitu. Soalnya ada di KAM yang SS ratingnya itu udah sampai di 17.000. Kalau kita cek ya, sebagai sponsor nih masuk YouTube. Nah, 17.000 dia SS ya, dapatnya SS. Dan itu senjata juga harus kuning-kuning, warna kuning. Yang paling utama itu ya senjata aja sih, senjata sama armor. Yang pakaian itu paling utama lah, minimal kuning ya. Kalau emang punya koin emas lebih ataupun kalian top up, utamain kalau top up kan dia ya tinggal beli aja koin emas lalu beli senjata yang warna kuning gitu. Kalau kita cek juga senjatanya tuh ratingnya 98. Ini tuh terus digacha terus. Ini 103. Ya terkecuali kalian beli aja ya di pasaran, itu juga banyak ya sebenarnya. Kita misalnya AK ya, ada nah legendaris ini 59.000 cuma rating 36, ini 58. Jadi makin rating ini 85 tuh. Yang 85 berapa? 60.000. Kalau yang sampingnya sama 52, 60.000. Sebenarnya tergantung yang ngejual sih. Kalau yang ada yang sampai 100.000 tapi ratingnya rendah gitu. Jadi ya harga murah rating tinggi itu ya hoki-hokian aja sih. Nah, 104 ini angka 100.000 koin emas, berarti harus ngumpulinnya. Nah, untuk ngumpulin koin emas itu dari misi utama, misi harian, bukan misi harian tapi donasi ke KAM harian. Ada seharinya itu dapat 1.500, dan misi-misi yang bisa dapetin koin emas itu juga banyak. Dan kalian juga bisa jualan bahan-bahan kalian atau bahan yang hasil kuli kalian, misalnya bahan ini juga bisa ya, model chip kalian bisa jual, ataupun yang tactical gear gini kalian juga bisa jual. Itu bebas ya, cuman harganya ya murah-murah aja sih. Jadi ya kalau untuk sebagai saran atau tips dari saya, untuk yang gold ini kecuali kalian mau misalnya all spend atau ngebakar koin emas kalian di level 40 silahkan. Kalau mau nanti di level 50 silahkan. Soalnya setiap 10 level itu kalian level up ya. Dan untuk ke 40 ke 50 juga bisa membutuhkan waktu. Misalnya kemungkinan ini 3 hari lagi ke 45 kan ya. Ini kan 42 nih. Soalnya ini 1 hari 1. Tapi nanti pas sekitar masih butuh 1 mingguan lagi untuk ke 50. Nah, di 50 ke 60 juga sama.
tapi naiknya beda. Jadi makin tinggi level kalian, XP yang dibutuhinnya makin banyak. Dan XP yang didapat itu kita sehari-hari itu cuman 9.000 kali 4 aja. Nah, 9.000 XP satu misinya kali 4 berarti 36.000. Gitu. Jadi seharinya itu cuman 36.000. Tapi akun kita tiap harinya itu dia naik terus. Ini masih di 32.000 ya. Ini juga tuh dikit lagi ke 43 XP-nya. Cuman beda berapa nih? 500-an lah, 500 XP lagi. Ya. Baik, ini cuman dikit lagi nih. 42. Dan batas rumahnya ada di 49. Nah, untuk level up juga sama. Kalian nambahin juga ini rating ya untuk level up. Nah, itulah cara menaikkan rating kalian ya, akun kalian dari awal, yaitu yang pertama itu peralatan dasarnya sampai ke pelatihan camp. Itu adalah cara menaikkan rating akun kalian. Nah, mungkin sampai di sini aja videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.